Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembacaan dari buku Bughyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid. Kita masuk di halaman 13 dan di sini ada pernyataan dari penulis yaitu Ibn Rusdi rahimahullah li'annahu ad-dain bid-dain al-manhi anhu. Jadi ketika kita mentransaksikan utang dengan utang, ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang. Jadi ada namanya jual beli dain bid-dain. Yang ini dikenal juga dengan istilah bai'ul kali bil kali. Dan ini adalah praktek yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kama fi hadis Abdullah ibn Umar. Jadi ibn Umar itu menceritakan bahwa Rasul bersabda, naha an bai'il kali bil kali. Jadi Rasul melarang praktek jual beli kali bil kali. Dan nanti akan ada kok di sesi selanjutnya kita lihat penjelasan maksudnya seperti apa, detailnya bagaimana gitu ya. Jadi fokusnya untuk di halaman ini sementara mengenalkan kepada kita, oh ada ya nama istilah jual beli utang dengan utang atau jual beli kali bil kali. Kemudian juga wa asma'u hadhil buyu minha ma yakunu min kibali sifatil aqdi wa halil aqdi wa minha ma yakunu min kibali sifatil ain al mabi'ah. Jadi kalau kita mau lihat asal muasal penamaan daripada masing-masing jenis jual beli ini, ada yang dia nanti memberikan nama itu berdasarkan karakter ataupun sifat akadnya atau kondisi akadnya. Apakah nanti dijual secara tunai kah atau kredit kah dan seterusnya. Tapi ada juga nanti yang memberikan nama itu berdasarkan karakter atau sifat objeknya. Ya, ini objeknya apakah jasa, apakah barang, apakah uang dan seterusnya. Jadi qad yakunul khalal fi aslil aqdi wa rubbama yakunu fi nafsil ain al ma'qud alaih. Nah, juga nanti kalau kita mau lihat termasuk ya sebab yang terjadi permasalahan dalam akad bisa saja pada inti utama akadnya atau bisa saja nanti pada objek yang diakadkan atau objek yang ditransaksikan. Wadzalika annaha idza kanat ainan bi ainin fala takhlu an takuna samanan bimasmunin aw samanan bisamanin. Jadi ketika kita mentransaksikan barang dengan barang, ini jual beli yang mungkin terjadi ataupun muncul ada dua. Saman yang itu biasanya adalah harga ataupun uang ditransaksikan dengan masmun, ini objek yang dibeli. Atau bisa saja nanti saman ketemu saman, uang ketemu uang. Jadi perhatikan ya untuk yang mungkin baru pertama mengikuti atau mungkin baru pertama dengar istilah ini, jadi silahkan di save, silahkan dicatat ada istilah saman, ada istilah masmun ya atau saman dengan saman ataupun musman nanti ada istilahnya ya. Jadi pada saat kita mentransaksikan saman dengan masmun itu namanya jual beli atau saman dengan saman uang ketemu uang itu namanya sorf. Nah, ini juga jenis jual beli. Sebagai contoh kata beliau ya, praktek sorf itu diperbolehkan. Misalkan kita menukar real dengan dolar atau dolar dengan real atau rupiah dengan misalkan apa dolar gitu ya. Kenapa? Karena antara dolar dengan real itu berbeda jenis. Jadi ada yang rupiah, tadi ada real, ada dolar itu jenis masing-masing. Selama tadi transaksinya dilakukan secara tunai, ya dan biadin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kaidah di dalam praktek semacam ini, yaitu ketika kita melakukan transaksi pada komoditi riba yang enam, Rasul bersabda az-zahab biz-zahab, ketika nukar emas ketemu emas atau perak dengan perak, fiddah bil fiddah, bur bil bur, syair bil syair, ini gandum ketemu gandum, kurma ketemu kurma, garam ditukar dengan garam, itu syaratnya harus mislan bimislin. Secara kuantitas ini harus sama jumlahnya, takarannya, kadarnya. Ya dan biadin dan terjadi serah terima tunai. Serahkan barang, ambil barang. Faidah ikhtalafat fil asnaf, tapi nanti kalau sudah beda jenisnya, misalkan emas dengan perak, perak dengan rupiah gitu ya, emas dengan rupiah, maka silahkan Anda jual
bebas untuk masalah kuantitas. Artinya untuk masalah jumlah, kadar itu tidak harus sama dia. Dengan catatan ya idza kana ya dan biadin. Selama praktek transaksinya dilakukan dengan saling tunai. Misalkan jual beli emas dengan rupiah. Itu emas dengan rupiah beda jenis. Tapi mereka satu kelompok, yaitu kelompok samaniyah atau kelompok barang yang dijadikan standar nilai. Maka mau beli emas bayar pakai rupiah harus saling tunai, serahkan uang, terima emasnya gitu ya. Fa in kanat samanan bisa manin summiya sarfan. Nah, kalau ketemu uang dengan uang nama akadnya sarf. Wa idza kanat samanan bimasmun summiya bai'an mutlaqan. Tapi kalau nanti uang ketemu barang yaitu jual beli secara mutlak. Tapi bisa juga barang dengan syarat yang nanti kita akan lihat di poin selanjutnya. Gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali kita menukar barang ketemu barang. Baik, itu poin penting yang kita bisa pelajari dari satu halaman ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di halaman berikutnya.